Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Gunung Ini Butuh Darah. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Kematian tetap saja meninggalkan haru hingga berujung sendu. Meskipun kedatangannya sudah menjadi sebuah keniscayaan, rasa trauma mendalam tetap saja datang mendera dari semenjak pertama hingga waktu berjalan sedemikian rupa. Nyatanya rasa itu tetap saja mengudara. Meskipun sudah begitu lama, namun rasanya baru kemarin kita masih dalam satu atap yang sama. Meski sekarang sudah tidak dalam garis takdir yang serupa. Zora, karibku yang begitu akrab dan kerap kali menemani perjalanan hidupku bersama dua karib lainnya, Alip dan juga Rap. Kini dia telah pergi meninggalkan kami bertiga tanpa sedikit pun kata pamit yang terucap dari mulutnya. Tragedi yang masih hangat di kepala kami, tragedi yang kami sendiri tidak begitu paham dengan alurnya, dan tragedi yang berhasil merenggutmu pergi ke pangkuan ilahi. Namaku Sena. Aku berteman baik dengan 3 orang kawanku semenjak kami duduk di bangku sekolah dasar. Kami juga kerap kali melakukan aktivitas menyenangkan bersama-sama. Hingga suatu ketika kami sudah beranjak dewasa, dan kebetulan kami suntuk karena terlalu lelah bekerja. Kami pun memutuskan untuk melepaskan penat dengan merencanakan sebuah pendakian ke gunung yang sangat ingin kami naiki. Gunung Asepan namanya. Ini bukan kali pertama kami naik bersama. Rasanya kami sudah begitu sering naik bersama, hingga kami tidak mampu lagi untuk menghitungnya. Selama kami melakukan pendakian bersama ke gunung-gunung lain, kami belum pernah mendapatkan hal janggal. Pendakian kami selalu mulus sampai puncak dan kembali turun ke base camp. Namun pendakian kali ini rasanya sangat berbeda. Bahkan hingga detik ini, semua peristiwa yang aku alami saat itu bersama ketiga temanku masih terekam dengan jelas di ingatan dan mungkin akan abadi hingga menua nantinya. Tepatnya 3 tahun silam, aku dan ketiga temanku sudah berencana untuk naik Gunung Asepan. Kami pun memutuskan untuk bertemu di stasiun terdekat yang memulai perjalanan kami menuju base camp Gunung Asepan. Tak ada hal janggal saat kami berjumpa di stasiun kereta. Semua berjalan bagaimana mestinya. Bahkan kondisi kami berempat pun sangatlah prima. Tidak ada tanda-tanda sakit ataupun tanda lainnya. Kami saling melempar canda dan tidak pernah terbesit dalam pikiranku kala itu jika Zora tidak akan lagi kembali pulang bersamaku dan yang lainnya. Kebetulan saat itu kami janjian untuk bertemu tepat di jam 8 pagi. Beruntung jadwal kereta masih 2 jam lagi. Kami pun memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah warteg yang tidak jauh dari stasiun. Bukan hanya singgah untuk makan, namun kami juga menghabiskan waktu untuk saling bercengkrama. Paling tidak untuk sekedar melepas rindu sebelum nantinya mulai pendakian. Sumpah, gua kangen banget sama kalian. 2 bulan loh kita nggak jumpa. Ucapku antusias kepada teman-temanku. Lagian, lu sibuk banget sih di kantor. Kayak kagak, tipes iya. Ledek si Alip kepadaku. Rese lu Liv. Namanya juga budak korporat. Zora nih yang enak. Naik terus, gajinya udah kayak harga sembako. Ledek Rap kepada Zora. Ya kagak lah, gue juga lelah. Ini kan pengen nikah aja. Ucap Zora sambil menghayal. Ini masih muda juga, jangan nikah dulu lah. Kita enjoy dulu aja. Takut kagak sampai umur gua. Pasti sampai lah.
Lu kan masih muda, sehat pula. Syarat mati kan bukan cuma usia tua dan sakit, PA. Aku tidak pernah menyangka jika ucapan asal Zora benar-benar menjadi kenyataan. Ketika itu, aku dan yang lainnya hanya berpikir jika Zora itu sedang berbicara asal. Namun takdir nyatanya berkata lain. Mungkin ketika itu Zora sudah punya firasat jika umurnya tidak akan lama lagi. Bodohnya aku tidak menyadari hal itu. Singkat cerita, saat itu aku dan yang lainnya sedang menikmati makan yang telah dihidangkan di hadapan kami. Tiba-tiba saja ada seorang pengemis tua yang dapat menghampiri kami. Perempuan rentah yang tak lain adalah pengemis itu menyodorkan tangan lusuhnya di hadapan kami berempat. Tentu kami pun dengan sigap merogoh saku celana kami masing-masing dan langsung memberikannya kepada pengemis rentah itu. Tubuh pengemis itu sudah begitu rentah, bahkan badannya pun membungkuk, wajahnya terlihat sayu. Namun setelah aku dan yang lainnya memberikan sedikit uang untuknya, senyum pengemis itu benar-benar merekah. Terlihat ia begitu bersyukur akan rezeki yang baru saja mampir di dalam hidupnya tersebut. Alih-alih mengucapkan terima kasih kepada kami, pengemis itu justru melontarkan kalimat yang cukup aneh bagi kami. Manusia itu harus berani melawan rasa takut untuk mati. Ucap pengemis itu dengan nada yang begitu lirih dan terbata-bata. Sontak kalimat yang terlontar dari mulut sang nenek pun berhasil membuat kami berempat merasa kaget. Bahkan kami tidak bisa menimpali ucapan sang pengemis yang menurut kami itu cukup mengagetkan. Setelahnya, sang pengemis pun kembali mengeluarkan kalimat yang lagi dan lagi berhasil membuat kami diam membisu. Kalau mau selamat, yang pasrah sama Gusti Pangeran. Mungkin pengemis itu sedang memberikan sedikit wejangan kepada kami, agar kami bisa terus berserah diri kepada Tuhan. Aku tidak berpikir hal lain, dan bahkan kami tidak berpikir aneh-aneh tentang ucapan sang pengemis. Karena sejatinya memang orang tua kerap kali memberikan wejangan kepada muda-muda, sehingga kami pun menganggapnya biasa, meskipun awalnya kami sempat merasa syok. Setelah sang pengemis itu pamit kepada kami, sebelum pergi ia pun sempat mengucapkan rasa terima kasih kepada kami. Kami pun tentu menyambutnya dengan sambutan hangat. Hati-hati di jalan ya, Nek. Ucapku dan yang lainnya. Kini pengemis itu pun benar-benar pergi. Meskipun aku dan yang lainnya tetap berpikir positif dengan apa yang diucapkan oleh sang pengemis, namun tetap saja rasanya ada hal yang mengganjal di dalam pikiranku. Kalian ngerasa aneh gak sih? Biasanya kan pengemis setelah dikasih uang langsung pergi dan hanya mengucapkan terima kasih saja, iya kan? Tapi nenek tua tadi kok rasanya berbeda ya? Ucapku pada teman-temanku. Bener, Sen. Gua juga ngerasa gitu. Kenapa tiba-tiba pengemis itu bahas masalah kematian? Lantas setelahnya, dia justru meminta kita untuk berserah diri kepada Tuhan, agar selamat. Apa mungkin kita sedang dalam masalah besar yang justru kita tidak sadari itu? Ucap rap menimpali. Mungkin karena pengaruh umur kali. Makanya nenek itu bicara asal. Udahlah, jangan begitu ambil pusing, kata Alif. Udah, yang terpenting kita harus tetap jaga diri. Harus mawas diri dan berserah diri. Gak ada salahnya juga kan? Ucapan Zora ada benarnya juga. Terlepas dari ucapan pengemis yang aku pikir cukup ngelantur, tetap saja pesan tersiratnya patut untuk diapresiasi, iya bukan? Setelahnya, kami pun memilih untuk menghabiskan makanan kami dan bergegas untuk pergi ke stasiun lagi karena waktu pemberangkatan sebentar lagi akan tiba. Di dalam kereta, kami memilih untuk tidur di sepanjang perjalanan. Kami tidak ingin kelelahan sebelum mulai pendakian, sehingga kami benar-benar menghemat energi kami. Karena tidur selama perjalanan, tak terasa kami pun sudah sampai di tempat tujuan. Dari stasiun menuju base camp, kami memilih untuk menggunakan ojek supaya lebih mempercepat perjalanan kami.
Aku dan yang lainnya pun tiba di base camp pendakian kurang lebih jam 8 malam. Kami memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di base camp sebelum mulai pendakian. Sebab jika kami langsung naik, tentu kondisi kami tidak akan prima. Sehingga kami pun memutuskan untuk melakukan pendakian di hari esok. Udara malam itu sangatlah dingin. Beruntung kami tidak lupa membawa jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Sehingga kami masih bisa tertidur nyenyak malam itu, meskipun tidur hanya di base camp saja. Saat sedang terlelap, tiba-tiba saja Zora menjerit ketakutan, seperti sedang terjadi sesuatu kepadanya. Sontak jeritan Zora berhasil membangunkanku. Zora, lu kenapa? Zora. Ucapku panik. Mata Zora masih terpejam, namun ia terus menjerit ketakutan. Aku yakin mimpi buruk sedang mampir di dalam tidurnya. Anehnya, Alif dan Rab tidak terbangun sedikit pun karena jeritan Zora. Keduanya justru semakin nyenyak. Setelah aku mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Zora, ia pun akhirnya terbangun. Keringatnya mengucur begitu deras dari pelipisnya. Kamu kenapa sih? Kamu mimpi buruk ya? Terima kasih banget ya, Sen. Lu udah bangunin gua. Sumpah, tadi itu mimpi seram yang pernah gua alami sepanjang hidup. Memangnya kamu mimpi apa, Zora? Tadi ada sosok tinggi besar yang datang ke mimpiku. Dia kayak mau bunuh aku gitu, Sen. Sumpah, aku benar-benar takut. Aku pun berusaha untuk menenangkan Zora. Namun untuk meyakinkan Zora bahwa apa yang ada di dalam mimpinya itu adalah fana. Dan sosok menakutkan yang ada di dalam mimpinya itu hanya sebatas bunga tidur belaka. Beruntung Zora mau mendengarkan ucapanku. Ia pun terlihat menarik nafasnya dengan begitu panjang, berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelahnya aku pun langsung memberikan air mineral yang aku bawa untuk dia minum. Paling tidak agar pikirannya itu bisa sedikit lebih tenang. Udah, Peter. Mendingan. Terima kasih ya, Sen. Ya udah, Ki, lanjut tidur lagi aja. Ingat, kondisi kita harus prima. Zora pun berusaha kembali memejamkan matanya, meskipun dia benar-benar terlihat gelisah. Mungkin dia memang masih terbayang-bayang sosok menyeramkan di dalam mimpinya itu. Tak lama kemudian, Zora pun bisa kembali tertidur. Aku pun lega setelahnya. Keesokan harinya, tepat di jam 6 pagi, kami semua pun mulai terbangun. Kami pun langsung bersiap-siap, karena kami memang berencana untuk naik di jam 8 pagi. Sebelum itu, kami mampir ke sebuah warung yang tak jauh dari base camp. Perut kami perlu diisi sebelum kami naik nanti. Kami pun bertemu dengan ibu pemilik warung, bergegas untuk memesan makanan yang tentunya kami inginkan. Sembari menyiapkan makanan, ibu pemilik warung pun melempar tanya kepada kami berempat. Kalian mau naik ya? Iya, Bu. Ini kali pertama kami naik Gunung Asepan. Pendakian sedang sepi. Kalian harus tetap berhati-hati. Tapi tetap aman kan, Bu? Ya aman sih. Kalau kalian bisa jaga sikap, jaga ucap, tentu aman. Kalau kita nggak jaga itu semua, Tanya Zora tiba-tiba. Tentu akan ada hal buruk datang. Meskipun itu juga tidak bisa dijadikan patokan. kita pasti bisa jaga sikap ucapan kok, Bu. Ya udah, bagus itu. Setelah semua makanan sudah dihidangkan, kami pun bergegas untuk menyantapnya. Kami harus cepat menghabiskan makanan ini sebelum hari semakin siang. Pendakian pun dimulai. Di awal pendakian semua berjalan biasa saja, dan kami pun masih begitu senang, kegirangan, dan begitu semangat. Sebab Asepan menjadi salah satu gunung yang sangat ingin kami daki. Dan kami beruntung, hari ini kami bisa menuntaskan keinginan untuk naik ke Gunung Asepan. Untuk menghemat waktu, kami pun memutuskan untuk memulai pendakian tidak dengan jalan kaki, melainkan kami menggunakan jasa ojek agar kami bisa memangkas perjalanan di awal pendakian. Hanya dengan membayar sekitar 45.000 per orang,
Kami sudah bisa menghemat waktu dan juga tenaga kami. Saat aku dan yang lainnya menggunakan jasa ojek, di tengah perjalanan aku sempat melihat seorang perempuan dengan menggunakan pakaian kebaya melekat di tubuhnya. Perempuan itu berdiri di antara pepohonan yang terdiri cukup rindang. Perempuan itu terus menatap ke arah kami berempat. Meski demikian, aku tidak menaruh curiga sedikit pun dengan kehadiran perempuan itu, sebab aku pikir perempuan itu hanyalah warga setempat yang tidak sengaja dia lewat. Aku pun mencoba untuk bersikap abai dengan kehadiran perempuan itu. Aku berusaha memalingkan pandanganku dan fokus dengan perjalanan kami. Meski demikian, rasa penasaran tetap saja bersarang di dalam pikiranku. Aku kembali menoleh ke arah di mana perempuan itu berdiri. Namun aneh, sosok yang aku lihat tersebut sudah tidak ada. Entah perempuan itu menghilang atau pergi meninggalkan tempat itu. Loh, kok hilang? Apa mungkin dia bukan manusia? Tak kusangka ucapan itu terdengar oleh tukang ojek yang memboncengku. Aku kemudian penasaran dengan maksud ucapan itu. Kenapa, Bang? Apa lihat hal aneh? Anu Pak, nggak apa-apa Pak. Jangan dianggap serius. Anggap saja tidak melihat apa-apa. Ucapan Bang Ojek tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa ia sebenarnya tahu apa yang aku lihat. Aku pun berusaha untuk memancingnya, namun tukang ojek tersebut memilih untuk bungkam apa yang sebenarnya terjadi. Apa ada hal yang tidak aku ketahui perihal asepan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus bersarang di kepalaku. Beberapa saat kemudian, aku dan yang lainnya pun akhirnya sampai di batas di mana ojek tersebut mengantar. Di titik inilah pendakian kami yang sesungguhnya akan dimulai. Aku sudah tidak sabar. Pendakian kita yang sesungguhnya akan dimulai. Tetap jaga kondisi, dan kalau semisal tubuh mengalami kondisi yang kurang baik, langsung bilang ya. Kita naik berempat, turun pun harus berempat. Ayo, semangat! Iya, semangat, ayo! Kami pun kemudian diturunkan oleh tukang ojek yang kami sewa sampai di tempat mata air pertama. Kondisi jalur yang akan kami lewati agak sedikit becek, karena memang hujan belum lama ini turun. Kami memang melakukan pendakian di musim penghujan, namun kami berpikir keputusan itu tidaklah keliru. Bahkan hanya jalan becek yang harus kami lewati, melainkan kami juga harus melalui jalan yang menanjak. Otomatis hal tersebut sangat menguras tenaga kami berempat. Belum ada 20 menit kami berjalan, Alif dan Zora sudah mengeluh kelelahan. Keduanya pun meminta untuk beristirahat. Guys, capek banget nih. Istirahat dulu yuk. Ajak Zora kepada kami. Lalu Alif pun menimpali. Iya, ini sumpah banget deh. Jalannya becek dan menanjak ini benar-benar membuat tubuh aku gampang banget kelelahan. Ya udah, tapi kita jangan terlalu lama beristirahatnya. Ingat, perjalanan kita kan masih sangat panjang. Kami pun kemudian memilih untuk beristirahat di tempat manapun. Zora dan Alif langsung duduk di atas tanah. Keduanya langsung mengambil mineral dan menenggaknya hingga habis. Nyatanya mereka memang benar-benar kelelahan. Aku dan Rap pun hanya mengikuti keinginan Zora dan Alif, karena kami tidak mungkin berjalan terpisah. Setelah puas beristirahat, kami pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami. Memilih untuk berjalan santai sembari menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh alam. Kami menikmati setiap jengkal keindahan yang ada di Gunung Asepan, yang saat ini sedang kami pijaki. Tak terasa 5 jam sudah kami berjalan kaki, hingga kami pun sampai di mata air kedua sekitar pukul 1 siang. Kami pun memutuskan untuk ngecamp di sana. Kami membangun tenda untuk beristirahat. Aku tidak tega melihat Alif dan Zora terlihat pucat dan begitu kelelahan. Selain itu juga, kondisi langit kala itu cukup mendung.
Mendung nampak begitu jelas di langit sana. Tanda hujan sebentar lagi akan tiba. Kita ngecamp di sini saja, daripada Alif dan Zora nanti pingsan di tengah jalan. Setuju. Lo benar-benar ngertiin kita, Sen. Ucap Zora kegirangan. Iyalah, lagi pula langit udah mulai mendung. Kalau kita nggak ngecamp di sini, takutnya malah hujan turun, dan kita belum ada tempat untuk berteduh. Bukankah justru itu merepotkan? Ya, setuju, Pol. Pokoknya sama Bapak Leader yang satu ini, setuju. Ucap Alif meledek aku. Kami pun bergegas untuk mendirikan tenda di dekat mata air kedua di Gunung Asepan. Kami membangun hanya satu tenda. Setelah usai, kami pun mulai masak-masak dan tak lupa untuk membuat kopi. Kopi dan gunung rasanya sudah menjadi satu kesatuan. Akan hambar rasanya jika mendaki tanpa kopi. Bukankah itu tradisi? Setelah semuanya selesai, kami pun memilih untuk bersantai sembari menunggu waktu maghrib tiba. Kami benar-benar menikmati semua momen kami di Asepan. Bahkan aku pun tidak lupa mengabadikan setiap momen dengan kamera yang sengaja aku bawa. Tidak ada kejanggalan yang terjadi, semua berjalan sebagaimana mestinya, dan semuanya terlihat baik-baik saja. Kami berempat saling melempar kata dan saling melempar canda. Wajah sumringah benar-benar tergambar jelas dari setiap raut wajah kami berempat. Momen kebersamaan inilah yang selalu menjadi candu setiap kali kami bertemu. Kami tidak terlalu terburu-buru untuk bisa sampai di puncak Asepan. Bahkan kami ingin setiap momen yang kami lewati penuh dengan makna. Selain itu juga kami tidak ingin terlalu memaksakan kondisi kami hanya karena kami ingin sampai di puncak dengan segera. Kami ingin pendakian ini mengalir sebagaimana mestinya. Beruntung teman-temanku yang lain memiliki pandangan yang sama sepertiku. Alon-alon asal kelakon, perumpamaan bahasa Jawa yang selalu kami pegang dengan begitu erat. Pelan-pelan tapi pasti. Sebab kami yakin puncak pasti akan segera kami pijaki, meski langkah kami tidak begitu cepat. Tidak lama kemudian, waktu maghrib pun tiba. Kami pun bergegas mengambil wudhu dan langsung mendirikan sholat maghrib. Setelahnya kami pun bersiap-siap untuk tidur, karena kami berencana untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Kami memilih untuk tidur cepat, karena kami tidak ingin kelelahan saat perjalanan nanti, terutama untuk Zora dan Alif yang memang mudah lelah. Kami lantas makan malam dan bergegas untuk tidur malam. Singkat cerita, tepat di jam 11 malam, aku terbangun karena mendengar ada suara bising di luar tenda. Seperti ada suara rombongan pendaki yang sedang berjalan serentak. Namun anehnya, setelah aku mencoba mendengarkannya dengan seksama, suara rombongan itu lebih mirip seperti rombongan pawai, bukan rombongan pendaki. Selain itu, suara langkah kaki mereka seperti menggunakan sandal dan bukan sepatu. Serta terlihat dari balik tenda mereka membawa pencahayaan seperti cempluk, bukan senter yang biasa dipakai para pendaki. Beberapa saat kemudian, Zora pun ikut terbangun, sementara Rab dan Alif masih tertidur dengan pulasnya. Ngapain kamu? Kau masih melek? Itu Zora. Di depan kayak ada rombongan gitu loh. Apa mungkin di gunung ini mau ada acara ya? Samperin yuk. Oh, ini tengah malam loh. Masa ada rombongan yang ngadain acara malam-malam gini? Ya mungkin rombongan itu mau ngelakuin ritual atau semacamnya gitulah. Kan biasanya di gunung-gunung suka ada acara-acara yang gak biasa. Yakin kamu mau nyamperin itu rombongan? Yakinlah. Ayo, aku penasaran. Kalau rombongan itu ternyata bukan manusia gimana? Ya, gak mungkin lah. Kalau mereka bukan manusia, gak akan ada suara hentakan kaki. Iya bukan? Ya benar juga sih. Ya udah ayo. Tapi sebentar aja ya Sen. Jujur, aku agak takut. Tenang aja Zor. Aman kok. Aman, aku yakin. Setelah itu kami berdua pun keluar dari tenda dan bergegas menghampiri rombongan tersebut.
dan mencoba untuk menyapa orang yang ada di hadapan kami. Namun anehnya, rombongan itu terus berjalan seperti tidak melihat keberadaan kami yang sedari tadi memperhatikan langkah mereka. Kok mereka kita sapa diam saja ya, Sen? Apa mungkin mereka nggak melihat kita kali ya, Zor? Ya tapi nggak mungkin lah. Orang kita berdiri tepat di samping mereka kok. Aneh jika mereka tidak menyadari keberadaan kita. Saat kami perdebatkan hal tersebut, tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang tersenyum dan menyapa kami berdua. Mangga, Mas. Ucap perempuan itu. Aku dan Zora pun saling pandang. Setelahnya kami pun memberanikan diri untuk membalas sapaan perempuan itu dan bergegas untuk melempar tanya kepadanya. Monggo, Mbak. Mbak, ini ada apa ya, Mbak? Kok rame-rame gini? Aku bertanya tanpa basa-basi, namun bukannya menjawab pertanyaanku. Perempuan itu justru hanya tersenyum dengan mata yang melebar. Dari tatapannya menyiratkan suatu hal. Matanya seperti berkata, jangan ikut campur. Bahkan sorot matanya tersebut sempat membuat aku dan Zora ketakutan. Kami pun memilih untuk diam dan tidak lagi melempar tanya padanya. Kami memandangi rombongan tersebut hingga mereka pun perlahan-lahan mulai tidak terlihat di pelupuk mata kami. Zora, kita balik yuk ke tenda. Aku tidak kunjung mendapat jawaban dari Zora. Bahkan aku tidak merasakan adanya kehadiran Zora di dekatku. Benar saja, saat aku melihat ke tempat Zora berdiri sebelumnya, ia sudah tidak ada lagi di tempatnya. Sontak hal tersebut membuat aku kaget. Bagaimana tidak? Zora tidak berkata apapun sebelum ia pergi. Sementara itu, sebelumnya aku terlalu fokus dengan kehadiran rombongan itu, hingga membuat aku tidak memperhatikan jika ternyata Zora sudah tidak ada di dekatku berdiri malam itu. Aku kesal saat itu. Aku pun berusaha untuk memanggil-manggil nama Zora dengan nada yang cukup lantang, karena saat itu aku masih belum berpikir jika Zora kembali ke dalam tenda kami. Zora! Zora! Kamu di mana? Kamu nggak hilang kan? Aku pun mencoba untuk memperhatikan ke arah tenda dan bergegas untuk mencari keberadaan Zora di dalam tenda. Benar saja, aku melihat Zora sudah terbaring di dalam tenda. Sontak aku pun kesal dengannya saat itu. Zora, gak sopan kamu. Tadi ada orang lewat, kamu malah nyelonong gitu aja. Mana gak pamit lagi sama aku? Aku nyariin tahu. Di situ aku kesal, namun Zora hanya terdiam tanpa mengucap sepatah kata pun. Namun dari wajahnya nampak dengan jelas jika ia sedang memikirkan sesuatu. Bahkan terlihat dengan jelas bahwa ia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu padaku, namun ia tidak cukup berani. Kenapa kamu? Ada sesuatu yang terjadi sama kamu, Zor? Aku bertanya pada Zora. Zora masih diam dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaanku kala itu. Namun aku tetap berusaha untuk memaksanya berbicara. Ngomong aja, Zur. Kamu ada ngelihat sesuatu ya? Melihat hantu kamu? Atau apalah? Coba bilang saja. Udahlah, Sen. Aku mau tidur. Aku pun tidak bisa memaksa Zora untuk mengatakan semuanya. Walaupun aku paksa rasanya tidak etis. Justru hal tersebut akan membuat aku dan Zora merasa canggung nantinya. Aku pun memilih untuk tidak lagi menginterogasi Zora. Lalu aku pun menutup pintu tenda dan memilih untuk kembali tidur. Meskipun pikiranku cukup morat-marit karena sikap Zora dan juga sikap perempuan yang ada di rombongan itu, aku tetap memilih untuk tidur. Paling tidak dengan tidur, pikiranku akan kembali fresh. Saat aku akan kembali tidur, tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan tertawa kencang. Perempuan itu kemudian berbicara seraya berteriak. Gunung iki butuh getih. Sontak apa yang aku dengar benar-benar membuat aku merinding seketika. Di tengah gunung dan di waktu yang tidak tepat, aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan, sembari mengatakan kalimat yang tentunya benar-benar membuat aku merinding.
Aku mencoba untuk melihat ke sisi kanan kiriku. Aku benar-benar ketakutan. Sontak aku langsung menutup telinga dan berbaring menghadap ke arah Alif yang masih tertidur pulas. Aku juga melihat ke arah Zora. Ternyata Zora masih terjaga. Aku yakin Zora juga mendengar apa yang aku dengar. Sebab suara perempuan itu benar-benar sangat lantang, sehingga mustahil jika Zora tidak mendengarnya. Saat aku ingin mengatakan apa yang aku dengar kepada Zora, ia sudah lebih dulu memberiku kode yang menyiratkan makna bahwa aku diminta olehnya untuk tidak mendengarkan jeritan perempuan itu. Zora, tapi kamu dengarkan? Abaikan saja. Tapi suara perempuan itu benar-benar kentara. Aku takut. Iya, Sen. Abaikan saja. Jujur, aku sedikit kesal dengan sikap Zora yang terus memintaku untuk mengabaikan suara mengerikan itu. Padahal jelas-jelas aku terlihat begitu ketakutan, sehingga akan sulit jika aku hanya mengabaikannya begitu saja. Karena tidak mungkin berdebat dengan Zora hanya karena apa yang aku dengar. Aku pun akhirnya memilih untuk berusaha memejamkan mataku, meskipun suara cekikikan perempuan itu tidak kunjung hilang. Untung saja pintu tenda sudah aku tutup sebelumnya, sehingga rasa takutku bisa berlahan-lahan aku coba atasi. Rasanya sulit sekali untuk memejamkan mataku, sebab pikiranku benar-benar kacau. Rasa takutku benar-benar nyata, dan jantungku berdebar tidak seperti biasanya. Keringat dingin pun mulai mengucur di tubuhku. Namun aku terus berusaha untuk bersikap tenang, sebab kalau aku tidak mampu untuk mengendalikan diriku sendiri, aku akan sulit untuk tertidur lagi. Nyatanya Zora pun sama denganku. Ia begitu sulit untuk kembali memejamkan matanya, meskipun ia terus-menerus meminta aku untuk bersikap abai. Namun tidak bisa dipungkiri, jika dia pun merasakan ketakutan yang sama seperti yang saat ini sedang aku alami. Wajahnya bahkan mulai memerah. Keringat pun tidak henti-hentinya mengucur melalui pelipisnya. Kami berdua pun terjaga malam itu, sementara Raf dan Alif tertidur dengan begitu pulasnya. Tak terasa waktu subuh pun mulai tiba. Suara perempuan itu pun perlahan mulai mereda. Aku dan Zora pun pada akhirnya bisa tidur dengan lega, sementara Raf dan Alif benar-benar pulas dalam tidurnya. Rasanya ngantuk benar-benar sudah menghantuiku. Selepas suara perempuan itu mereda, mataku pun terpejam seketika tanpa harus berusaha sedemikian rupa. Begitu juga dengan Zora, yang memang juga terjaga satu malam suntuk bersamaku. Rasanya baru sebentar aku tertidur, cahaya matahari sudah mulai membangunkanku lagi. Aku mencoba tengok jam di tanganku, dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku lihat keluar pintu tenda. Ternyata Raf dan Alif sedang memasak di luar sana untuk sarapan kami berempat. Sementara Zora masih tertidur dengan begitu pulas. Raf dan Alif memasak sembari merokok di luar sana. Keduanya pun nampak asik berbincang satu sama lain. Rasanya aku sangat ingin menghampiri mereka dengan segera, namun tubuhku benar-benar lemes, mungkin karena kelelahan dan tidak cukup untuk tidur, makanya badanku tidak cukup berenergi. Aku lantas memilih untuk duduk di dalam tenda dan meminum mineral yang ada di ranselku untuk mengembalikan tenagaku. Tak lama kemudian, Zora pun bangun dari tidurnya. Aku pun langsung menyapanya begitu saja. Lelah banget ya, Zor. Kita semalam malah sulit tidur. Alhasil, sekarang tubuh kita benar-benar lemes kayak gini. Kamu benar, Sen. Sumpah, aku lemes dan ngantuk banget. Aku pun memberikan mineral yang aku miliki kepada Zora, dan ia bergegas untuk menenggaknya begitu saja. Setelah kondisi kami berdua membaik, kami pun keluar dari tenda dan bergegas untuk menghampiri Raf dan Alif. Bangun tidur, muka kalian lusuh amat. Iya ini, Liv. Semalam susah tidur, baru tidur pas subuh tadi. Loh, emangnya ngapain? Biasalah, Liv, diganggu. Ya udah, ngeteh dulu nih kalian. Ucap Alif sembari memberikan teh hangat kepadaku dan juga Zora.
Setelahnya aku pun bergegas untuk mengecek jalur pendakian yang akan kami pijaki nantinya. Nyatanya jalanan masih sangat becek meskipun semalam hujan tidak jadi turun. Namun ada satu hal janggal yang berhasil membuat aku kaget seketika. Aku kaget ketika tidak melihat adanya bekas telapak kaki banyak orang. Padahal jelas-jelas semalam aku lihat ada rombongan yang melintas di jalur pendakian dekat dengan tenda kami. Tidak mungkin kan bekas itu hilang begitu saja. Ini benar-benar aneh. Aku pun kemudian bergegas untuk menghampiri Zora. Sebab semalam aku bersama Zora melihat rombongan itu melintasi jalur pendakian di dekat tenda kami. Aku dan Zora pun saling pandang selama beberapa detik. Zor, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Nggak ada jejak kaki rombongan itu, iya kan? Iya, semuanya bersih. Kalau semalam hujan, akan wajar jika bekas kaki itu hilang. Tapi kan semalam hujan tidak turun. Dan seharusnya bekas pijakan mereka itu masih kentara. Iya bukan? Udahlah Sen, abaikan saja. Jangan sampai Raf dan Alif tahu apa yang terjadi semalam. Bisik Zora di telingaku. Ternyata Raf dan Alif melihat sikap anehku dan juga Zora. Keduanya pun penasaran, sebab raut wajah aku dan Zora benar-benar terlihat serius. Woi, kalian kenapa? Serius amat? Iya, ngobrol kok nggak ngajak-ngajak sih? Ucap Raf sedikit kesal. Bukan apa-apa kok. Kita nggak lagi ngobrolin apa-apa. Iya kan, Zor? Iya, nggak ada apa-apa kok, aman. Ya udah sini, kita sarapan dulu. Aku dan Zora pun mendekat ke arah Raf dan juga Alif. Makanan sudah dihidangkan dengan rapi tepat di depan tenda. Kami pun kemudian menyantapnya dengan segera untuk mengisi perut kami yang sudah kosong. Sementara aku dan Zora memilih untuk mengabaikan semua hal yang terjadi kepada kami berdua. Kami anggap semuanya hanyalah angin lalu belaka. Setelah kami selesai sarapan, kami pun berencana untuk melanjutkan perjalanan di jam 8 pagi. Namun sebelum itu, kami lebih dulu mengemasi barang-barang kami dan tak lupa membongkar tenda dan memasukkan ke keril. Setelah semuanya sudah selesai, aku dan teman-teman pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan kembali menyusuri jalur pendakian yang masih begitu becek. Singkat cerita, kami pun mulai memasuki kawasan hutan yang begitu lebat dan sedikit berkabut. Kita jalan santai saja. Jalanan sudah mulai berkabut. Jarak pandang juga mulai pendek nih. Tapi kalau kita nggak nyampe-nyampe gimana? Lebih baik kami sampai terlambat daripada tidak selamat. Setelah mendengar ucapanku, mereka pun diam dan mengikuti apa yang aku ucapkan. Sebab hal yang paling penting dalam pendakian adalah keselamatan. Baru sekitar 30 menit kami berjalan, tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan yang sedang kesakitan. Bahkan suara itu terdengar sampai 2 kali. Kali ini bukan hanya aku yang mendengar suara perempuan itu, melainkan ketiga temanku yang lain pun mendengar hal serupa. Tunggu dulu. Kalian dengar itu kan? Iya, Sen. Itu manusia bukan ya? Aku agak takut nih. Alif memang cukup penakut, sehingga ia sangat mudah parno dengan suara-suara aneh yang didengarnya. Terlebih lagi saat ini kami sedang berada di atas gunung. Ayo kita coba cari tahu dulu. Siapa tahu memang ada pendaki yang membutuhkan bantuan kita. Yakin mau cari tahu, Sen? Iya, supaya kita tidak penasaran. Kami pun kemudian mencari sumber suara itu, namun kami tidak melihat kehadiran orang selain kami berempat. Kami sudah berusaha untuk mengikuti sumber suara itu, namun tetap saja kami tidak melihat kehadiran orang lain di tempat di mana kami berpijak saat ini. Tuh kan, gak ada siapa-siapa, Sen. Aku yakin suara itu pasti bukan manusia deh. Ucap Alif semakin ketakutan. Kami cukup kesulitan untuk mencari sumber suara itu, sebab kabut tebal benar-benar menutupi pandangan kami. Jujur saja, saat aku dan yang lain berada di tempat ini, aku merasa ada hal yang ganjil. Ada sesuatu yang aku rasakan, namun aku sendiri tidak tahu apa itu.
Kami sudah mencari ke arah sumber suara itu, namun hasilnya benar-benar nihil. Ya udahlah, kita lanjutin perjalanan saja. Iya Sen, bener. Kita nggak usah cari tahu sumber suara perempuan itu lagi. Ya udah, kita abaikan saja suara itu. Ketiga temanku pun menurut dengan apa yang aku ucapkan. Kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan dan benar-benar mengabaikan sumber suara perempuan tidak terwujud itu. Kali ini langkah kaki kami cukup cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab kami berusaha untuk menjauh dari sumber suara perempuan yang terus-menerus mengganggu perjalanan kami. Saat itu, aku dan yang lain cukup merinding dengan apa yang kami hadapi. Namun kami tetap berusaha untuk bersikap tenang sembari berjalan cepat. Singkat cerita, setelah kami berjalan kurang lebih 1 jam, kami pun mulai sampai di daerah yang sedikit terbuka dibandingkan dengan sebelumnya. Kabut yang menghalangi pandangan kami sedari tadi pun mulai menghilang. Perasaan lega menyelimuti kami ketika itu. Suara perempuan itu pun sudah tidak lagi terdengar di telinga kami. Kini kami pun memilih untuk kembali memperlambat langkah kaki kami. Syukurlah, suara itu sudah tidak lagi terdengar. Tuh kan Sen, coba kalau kita tadi abaikan suara itu sejak awal, pasti kita sudah sampai di tempat terbuka ini dari tadi. Ya aku kan cuma mau memastiin saja, Liv. Ngomong-ngomong, tempat ini lumayan juga. Benar ucapan Alif. Tempat ini yang saat ini kami bijaki cukup lumayan, dan pemandangan yang terpampang pun sangat indah. Kami semua pun terpaku dengan keindahan yang ada. Kami pun kemudian menyempatkan diri untuk bersuah foto di sana. Karena memang kami tidak mungkin melewatkan pemandangan yang lumayan bagus ini. Setelah puas bersuah foto, kami pun bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan kami. Setelah beberapa lama perjalanan kaki, kami pun akhirnya sampai di mata air ketiga. Di sana kami mengisi air yang kebetulan sudah mulai kosong dan memilih untuk beristirahat sejenak di dekat mata air ketiga itu. Ngomong-ngomong, di sini sepi banget ya. Gua juga sejak awal gak lihat ada pendaki lain selain kita loh. Bukankah memang pendaki ke Gunung Asepan ini lagi sepi? Ingat kan ucapan ibu pemilik warung pas kita di base camp? Benar juga, tapi gua pikir gak akan sesepi ini loh. Ya udahlah, yang penting kita tetap mawas diri, biar semuanya aman. Seraya beristirahat, aku pun kembali melihat hasil jepretan di tempat sebelumnya. Aku memandangi setiap foto yang kami ambil, namun ada satu hal yang membuat aku merasa janggal. Hampir semua gambar Zora di foto yang kami ambil sangat berbeda dari yang lain. Wajah Zora di dalam kamera benar-benar pucat. Selain itu juga, pandangan Zora nampak begitu kosong. Aku pun bergegas untuk menunjukkan kepada Zora. Zora, lihat deh muka kamu di foto ini. Ucapku seraya menunjukkan hasil foto kami sebelumnya. Kenapa memangnya, Sen? Gak ada yang aneh deh perasaan. Ucap Zora, tidak menyadari bahwa wajahnya itu sangat berbeda dari yang lain. Ini loh, muka kamu pucat banget. Tatapan mata kamu itu juga benar-benar kosong. Kamu lagi sakit. Lihat nih, gua baik-baik saja kan? Mungkin hanya efek cahaya doang itu. Raf dan Alip pun penasaran. Mereka juga ingin melihat hasil foto yang sebelumnya kami ambil. Nyatanya bukan hanya aku saja yang berpikiran demikian. Alif dan Raf juga berpikir sama. Zora benar-benar berbeda. Mereka juga melihat dan merasakan ada yang berbeda dari Zora. Wajahnya memang sangat pucat di gambar dan tatapannya pun sangat kosong, seperti orang yang sedang sakit parah. Sena bener, Zor. Muka kamu di foto benar-benar pucat. Mana tatapan kamu benar-benar ngeri lagi, kayak orang kesambet. Oh, lo, Liv. Lihat nih, muka gua aman-aman saja kan? Itu pasti efek cahaya. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, aku dan yang lainnya pun akhirnya mencoba untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh Zora.
jika wajah pucatnya hanyalah efek cahaya semata saat mengambil foto. Ah, udahlah. Ayo lanjut jalan lagi aja. Ya udah Zor, ayo. Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan kami. Di sepanjang jalan hanya kami berempat telah yang melakukan pendakian. Tidak ada penduduk sekitar dan tidak ada pendaki lain yang kami temui. Gunung Asepan benar-benar sunyi kala itu. Tapi mungkin memang benar ucapan ibu pemilik warung, jika kondisi Gunung Asepan saat ini memang sedang sepi-sepinya. Sehingga hanya ada sedikit pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Asepan. Pada akhirnya kami pun sampai di Sabana kecil. Di sana kami bertemu dengan 7 orang pendaki yang sedang merokok dan ngopi. Namun anehnya, mereka menatap kami dengan tatapan kosong sembari tersenyum. Aku dan yang lainnya pun sempat kegirangan karena sepanjang pendakian baru kali ini kami bertemu dengan pendaki lain. Guys, ternyata ada pendaki lain tuh selain kita. Wah, syukurlah. Nyatanya Asepan tidak sesunyi yang kita pikirkan kan? Ucap Zora kepada kami semua. Raf yang melihat mereka pun langsung menyapa ke-7 pendaki itu. Dengan berbasa-basi ala pendaki pada umumnya. Mari bang, rombongan dari mana ini? Tanya Raf kepada pendaki itu. Aku dan yang lainnya pun juga mencoba untuk tersenyum pada ke-7 pendaki itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Raf. Namun pendaki-pendaki itu justru tidak ada satupun yang menjawab sapaan dari Raf. Hingga hal itu sempat membuat kami kebingungan. Karena biasanya para pendaki akan dengan mudah saling akrab satu sama lain. Dan cukup ramah meskipun sedang kelelahan. Mereka hanya merespon ucapan Raf dengan melihat ke arah kami berempat sembari mengangguk. Setelah itu mereka melanjutkan minum dan merokok. Mendapat respon yang tidak biasa, Alif pun penasaran dan ikut melempar tanya kepada ke-7 pendaki itu. Bang, apa ada pendaki lain selain kita? Alif bertanya kepada pendaki itu. Namun lagi dan lagi, mereka hanya meresponnya dengan mengangguk seraya tersenyum kepada kami. Aku merasa ada hal aneh dari sikap ke-7 pendaki yang kami temui tersebut. Tidak ada satupun pertanyaan dari kami yang dijawab oleh mereka bertujuh. Hanya anggukan dan senyuman saja. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut mereka. Aku dan ketiga temanku pun saling tatap, sebab hal ini benar-benar aneh. Apa mungkin mereka bukanlah manusia, bukan pendaki sesungguhnya? Pikir kami ketika itu. Sepertinya kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Ucapku lirih. Tanpa pikir panjang dan tanpa basa-basi lagi, kami pun langsung berlari untuk menghindar dari 7 pendaki yang terus menatap ke arah kami. Kami memilih untuk melanjutkan pendakian dan mengabaikan 7 pendaki yang kami temui itu. Padahal saat pertama kali kami melihat kehadiran mereka, kami benar-benar kegirangan. Namun semua itu berakhir ketakutan karena sikap yang ditunjukkan oleh para pendaki itu. Anehnya, saat aku dan yang lainnya berlari, kami justru mendengar suara tertawa dari pendaki-pendaki itu. Mereka seolah-olah sedang menertawakan kami berempat. Semakin kami berlari, suara tertawa mereka semakin menjadi-jadi. Kami pun semakin yakin jika ada hal yang tidak beres. Ini fix, mereka bukan manusia. Sumpah, gua nyesel banget nanyain mereka. Iya Rap, sama Rap. Sumpah, basa-basinya gua kagak sadar. Udah, ayo kita harus cepat. Kami melanjutkan perjalanan dengan keadaan tertekan. Kami dihantui perasaan takut, sebab kami tidak menyangka jika ke-7 pendaki yang kami kira manusia justru bukan manusia. Suara tertawa mereka terus terngiang-ngiang di kepala kami berempat. Sembari berlari, aku terus-menerus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa satu persatu keganjilan datang menghampiri perjalanan kami? Singkat cerita, setelah beberapa saat kami berjalan, tibalah kami di sabana besar sekitar jam 1 siang. Di sana kabut tebal mulai turun lagi. Karena kami takut tersesat,
Kami pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan setelah kabut tebal itu hilang. Karena kami tidak ingin hal buruk terjadi kepada kami. Aku ngerasa perjalanan kita ini mulai ada yang nggak beres deh. Nggak bener pokoknya. Ucapku dengan nafas yang mulai tidak beraturan akibat kelelahan. Iya, gue juga ngerasain hal yang sama, Sen. Iya, Liv. Aku juga. Apa mungkin kita semua berbuat salah ya? Salah apa? Sejauh ini aku nggak pernah ngomong aneh atau bertindak aneh deh. Iya sih, aku juga. Rasanya omongan aku bisa gua jaga kok sedari tadi. Atau mungkin ada yang tidak senang dengan keberadaan kita di sini. Siapa? Ya, mungkin penghuni asepan lah. Rap, kamu jangan ngomong gitu. Buat aku merinding saja. Ya, biasanya hal janggal datang salah satunya karena ada penghuni gunung tidak suka dengan keberadaan pendaki gitu. Kamu mah kebiasaan nonton cerita horor sih. Jadi pikiran kamu juga ikut horor. Ya, saya ngomong serius loh, Sen. Udahlah, lebih baik kita fokus dengan pendakian kita ini. Selepas kabut itu mereda, kita harus langsung jalan ya. Benar saja. Setelah 10 menit berlalu, akhirnya kabut itu pun perlahan-lahan mulai memudar. Kami pun bisa melanjutkan pendakian kami sesegera mungkin. Setelah beberapa saat kemudian, sampailah kami di tempat pemberhentian selanjutnya, tepat di jam 2:30 sore. Lagi dan lagi kabut pun datang menghampiri kami. Kali ini berbarengan dengan langit yang mulai terlihat mendung. Guys, kayaknya hujan kali ini mau turun deh. Langit udah mulai gelap. Lebih baik kita berhenti di sini saja dan ngecamp di tempat ini. Ngecamp lagi, Sen? Apa nggak buang-buang waktu? Ya lihat no di atas. Langitnya udah kayak mulai jatuh aja deh. Daripada kita lanjut jalan di tengah hujan, lebih baik kita ngecamp lagi lah di tempat ini. Kalau ternyata hujan nggak jadi turun kayak semalam gimana? Ya kalau ternyata hujan justru turun, kita mau apa? Ucapku membalikan omongan Alif. Mendengar ucapanku, ketiga temanku pun tidak mampu lagi untuk bergeming. Mereka pun kemudian mengikuti rencanaku dan bergotong royong untuk membangun tenda di tempat yang saat ini sedang kami pijaki. Kami pun mulai mendirikan tenda dan setelahnya langsung bersiap-siap untuk istirahat dan menunaikan ibadah sholat sembari sholawatan di sepanjang waktu. Beruntung tidak terjadi hal janggal hingga waktu Isya pun tiba. Setelah selesai, kami berempat memilih untuk duduk di depan tenda sembari bercengkrama. Semoga setelah ini gak ada hal janggal lagi yang datang menghampiri kita ya guys. Semoga kita bisa sampai di puncak dengan selamat dan kembali turun dengan selamat juga. Kita harus pastikan kita berempat baik-baik saja sampai turun nanti. Jam pun kini sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tanpa disadari kami pun mulai mengantuk dan sangat ingin tidur cepat. Terlebih, kami terus mengalami kejanggalan di sepanjang pendakian kami yang tentunya berhasil menguras energi kami berempat. Sepertinya tidur bisa menjadi obat lelah bagi kami berempat. Oleh karena itu, aku dan yang lainnya pun memutuskan untuk tidur cepat malam ini dan akan melanjutkan pendakian kembali keesokan harinya. Kali ini aku bisa dengan cepat tertidur, bahkan baru sebentar aku membaringkan tubuhku. Mataku sudah terpejam seketika. Tidak seperti saat kemarin malam yang aku benar-benar merasa kesulitan untuk tidur malam. Untuk sementara cerita ini sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.